Saya mau tanya nih, kita malam ini mau perang atau mau ngaji? Betul? Betul. Kita mau ngaji, mau baca sholawat, mau istighfar, mau dengar ceramah, betul? Betul. Nah, saya mau tanya lagi, mau perang atau mau ngaji? Mau perang atau mau ngaji? Tapi kok ada yang mau nyerang ya? Kurang ajar saudara. Dulu tahun 48, saudara yang suka ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, PKI. Betul? Betul? Dan tahun 65, saudara, banyak ulama kita dibunuh, pesantren dibakar. Saudara, siapa yang melakukan? Jadi selama ini nggak ada, saudara, yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PKI. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti nah, kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Ketika Belanda mulai mengangkuti rempah-rempah dari Indonesia, kayu ke negara Belanda, tersiar kabar bahwa Indonesia itu kaya sekali, gak habis-habis kekayaan. Datanglah bangsa Yaman itu, yang memang dari negeri yang kacau gitu ya. Mereka ingin memiliki sebuah penghidupan yang lebih layak. Datang dia bekerja dengan orang Belanda. Masuklah dia sebagai pekerja di VOC. Jadi kaki tangan pengusaha-pengusaha yang ada di VOC. Keturunan Yaman ini mengklaim bahwa nenek moyang mereka lah yang berjasa atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa mereka mengklaim itu? Ketua mereka yang punya organisasi besar yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi, nah ujung-ujungnya Shihab itu orang Yaman, punya keinginan menguasai Indonesia, mendirikan khilafah. Sejak era Gus Dur hampir berhasil mereka mempengaruhi rakyat Indonesia untuk percaya omongan dia. Di era Bapak Jokowi, mereka semakin berkembang, semakin bertambah banyak pengikutnya, kemudian sukses mengadakan demo demi demo untuk memakzulkan Pak Jokowi, tapi selalu gagal. Sukses ngelecehin bangsa Indonesia untuk mendukung mereka. Bahkan jenderal-jenderal, mantan-mantan jenderal mendukung mereka. Di antaranya Fahru Rozi yang membuat kesepakatan 8 poin itu. Saking berwibawanya di mata umat Islam, karena kesuksesan dia menjaring umat Islam untuk mempercayai dia sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang percaya dengan dia banyak, yang percaya kalau dia punya karomah sangat banyak, yang percaya bualan dia itu sangat banyak. Dan dia hampir sukses menguasai Indonesia lewat Prabowo Subianto di tahun 2014. Pak Jokowi menang, tapi menangnya menang tipis. Boleh dikata orang Yaman ini hampir sukses menguasai Indonesia lewat Pak Prabowo. Begitu pula di periode kedua, hampir menang, kalahnya tipis. Setiap kali Habib memerintahkan anak buahnya untuk melakukan aksi, berjuta-juta orang, berbondong-bondong orang datang untuk berperang. Seolah-olah mereka mendapat perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin itu saya menyesalkan adanya orang-orang yang bukan menggunakan kecerdasan untuk menghadapi keadaan. Dalam hal ini adalah keadaan nasab Alawi yang saya gugat, bahwa nasab ini terputus 550 tahun, bahwa nasab ini adalah batil, bahwa nasab ini adalah mardud. Kemudian ketika saya merasa bahwa ini adalah saya mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan apa yang saya yakini menurut hati nurani saya berdasarkan dari kajian-kajian pustaka library riset ini, maka kemudian ada orang-orang yang tidak menerima itu dan melakukan hal-hal yang seperti terjadi di Tambun kemarin. Seharusnya apabila kajian ilmiah itu dibalas dengan kajian ilmiah. Kalau itu misalnya sebuah ceramah, ya mungkin bisa dibalas dengan ceramah yang lain. Mereka mengadakan ceramah kemudian mengadakan orasi atau ceramah yang sama untuk mengcounter apa yang saya ucapkan dalam ceramah itu. Namun itu tidak dilakukan, justru mengadakan intimidasi. Ini akan semakin membuat masyarakat menjadi tahu bahwa begitu penting mungkin bagi Bang Alawi pengakuan orang lain terhadap nasab dia. Sementara mereka tidak bisa untuk menunjukkan bukti-bukti dari kesahihan nasab mereka. Kalau misalnya mereka mampu untuk memberikan bukti-bukti kesahihan nasab mereka berdasarkan sumber-sumber yang ada pada zamannya atau yang mendekati zaman itu, lalu kita tidak menerima kebenaran itu umpamanya, baru itu mungkin dipertanyakan objektivitas dari orang yang menyatakan bahwa nasab Alawi ini adalah terputus. Tapi ketika mereka sudah tidak bisa untuk memberikan bukti kepada kita bahwa nasab mereka ini sahih, dalam hal ini mereka tidak bisa untuk menyuguhkan mana kitab sezaman yang ada di zaman Ubaidillah yang menyatakan dia adalah anak daripada Ahmad. Bahkan kitab-kitab pada abad selanjutnya, abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 mengkonfirmasi
bahwa tidak ada orang bernama Ubaid, anak daripada seorang sayyid yang ada di Basrah bernama Ahmad bin Isa. Kemudian ilmu pengetahuan biologi mengkonfirmasi bahwa setelah dilakukan tes DNA dari ratusan orang dari Ba'alawi yang telah mengadakan uji tes DNA, ternyata nasab DNA mereka bukan DNA Arab. Jangankan DNA dari keturunan Sayyidina Ali, turunan Nabi Muhammad, DNA orang Arab saja bukan. Lalu ketika tes DNA mengkonfirmasi mereka bukan turunan Nabi, dan library riset juga mengatakan bahwa mereka bukan turunan Nabi, lalu mereka tidak mau menjelaskan atau menyajikan daripada data-data, lalu berdasarkan apa saya untuk mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi? Nah ini, lalu jika ditanya apakah ini adalah resiko dari sebuah perjuangan, betul. Dan ini dikonfirmasi oleh sejarah para nabi di masa lalu. Tidak ada para nabi yang setelah dia itu memiliki kebenaran dari Tuhan berdasarkan wahyu, lalu dia tidur dan duduk-duduk. Tapi dia datang ke kaum-kaum menyampaikan apa yang dia yakini, bahwa Allah berfirman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Ibrahim sampai kemudian dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Muhammad sampai dilempari batu di Taif dan lain sebagainya. Saya tidak menyamakan bahwa kebenaran yang saya bawa seperti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi minimal ini adalah kebenaran yang saya yakini walaupun orang lain belum meyakininya. Terima kasih. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 golongan dari kaum Yahudi internasional. Yang pertama dari garis lurus laki-laki ke 12 imam, 12 putra dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini haplogrupnya C1. Ada kode L860 dan P58. 860 keluarga Israiliyah garis lurus, dan P58-nya Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara mereka juga perempuan-perempuan dari 12 suku ini dikawin oleh etnik lain, ras lain, yang karena kemudian kalah secara literasi, secara kodifikasi keagamaan, sehingga kemudian membentuk suku bangsa yang keturunan yang memeluk Yahudi. Ini yang kedua. Bisa haplogrup E, bisa I, dan lain-lain. R bisa. Kemudian ada lagi yang sama sekali bukan keturunan dari 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan tadi saya katakan sialnya Ba'alawi ini adalah keturunan dari Kaukasia yang terindikasi dan menurut beberapa pakar sejarah sebagai Yahudi Khazar. Yang Yahudi Khazar ini muncul dari golongan haplogrup G yang berdomisili di Kaukasia. Jadi itu. Kemudian apakah ini tergesa-gesa atau istilahnya terlalu terburu-buru? Tidak. Karena ilmu genetika itu sudah kokoh 200 tahun silam. Sejak Gregory Mendel, seorang Yahudi kripto biarawan, itu mengabdikan dirinya menanam ercis atau buncis selama sekian puluh tahun dan meneliti tentang ilmu genetik awal. Kemudian berkembang sampai kemudian James Watson and Crick menemukan ilmu DNA, bisa membaca double helix DNA, bisa mendapatkan kode-kode. Kemudian di era sekarang semua pemetaan DNA sudah sangat komprehensif. Sehingga salah satunya selain ATDNA, YDNA maupun mtDNA itu ada DNA sampah yang dianggap tidak ada gunanya, ternyata bisa terpetakan. Nah ini sudah sangat maju sekali. Bahkan sekarang membaca DNA itu adalah ilmu kemarin. Ilmu hari ini adalah melakukan restriksi rekombinan, melakukan cloning, melakukan sport science, melakukan rekayasa genetik untuk merakit DNA untuk menghindarkan penyakit-penyakit bawaan itu secara genetik. Jadi sudah sangat maju membaca DNA, ilmu kemarin. Jadi kalau ada yang meragukan tes DNA adalah orang-orang yang tidak saja hidup di hari kemarin, tetapi hidup di abad pertengahan abad ke-8. Itu yang bisa saya jawab. Apakah Ba'alawi ini sudah terpetakan? Sudah terpetakan. Bahkan di dalam ISOGG, komunitas ilmuwan genetik internasional, Bani Alawi ini disebut Saddah Hadramut. Nah, itu begitu. Ini sudah terpetakan sebagai suatu subbangsa sendiri. Di dalam pemetaan dari beberapa proyek genetik dari keluarga besar Yahudi sendiri, ada Doron Behar Project, Avotaino Project, bahkan di family tree DNA yang dimiliki oleh orang Yahudi bernama Brent Grisman, itu Ba'alawi di dunia ini sudah terpetakan berhaplogrup G dengan kode-kode haplotype-nya masing-masing. Pertanyaannya, apakah Ba'alawi di Indonesia? Semuanya Ba'alawi ini juga masih harus dikaji. Karena apa? Ada beberapa sampel yang masyhur sebagai Ba'alawi, ternyata setelah dites DNA bukan bagian dari Ba'alawi. Dan kita memahami bahwa di era kolonial, untuk menjadi warga elit yang mendapatkan fasilitas Belanda, banyak yang memba'alawikan dirinya agar menjadi warga kelas atas di bawah kelas ras kulit putih Belanda, mendapatkan fasilitas dari kolonial. Dan ini bisa diuji, bisa di tracing nanti ketika Ba'alawi kita harapkan mau terbuka untuk ikut proyek bersama meneliti secara genetik mereka. Apakah mereka benar Ba'alawi sesuai dengan keluarga besar Ba'alawi yang telah terpetakan secara internasional di Yaman sana,
Ataukah mereka adalah orang-orang yang bukan Ba'alawi tapi diba'alawikan, terus disesatkan menjadi Ba'alawi padahal dia adalah Trah Nusantara asli, atau mungkin justru Trah Sayyid asli. Karena Ba'alawi selain mengaku sebagai cucu Nabi, mereka juga mencopet marga-marga asli milik keluarga Nabi seperti bin Yahya itu ada. Terganggu sekali saya ini dengan Habib Rizik, ya. Buktikan itu keabsahan nasab kalian itu, supaya ketika kita panggil kalian Habib Afdol, supaya ketika kita mengenal kalian sebagai keturunan Nabi Afdol, begitu. Kalau enggak ya kita panggil Pak. Nggak rugi juga biar kita panggil Habib itu. Ya, kalau tidak terbukti keabsahan nasabnya itu, maka rugi kita panggil kalian dengan sebutan Habib. Jadi secara gentle lah, buktikan kalau memang benar nasab kalian itu terhubung kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi biar penghormatan yang kita berikan, penghargaan yang kita berikan kepada kalian itu betul-betul berdasar afdol. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Presiden supaya agak sedikit lebih tegas dengan ini manusia-manusia model begini nih. Manusia-manusia yang sebenarnya sudah tidak layak untuk dipandang sebagai tokoh agama ini. Ini lebih cocok menurut saya itu dilihat sebagai kepala preman begitu. Ada saja sedikit-sedikit perang, pring, prung, preng, prong. Kumpulkan itu orang-orang imigran, peranglah dengan kami orang Nusantara. Kau datang dari mana? Ya, sok kuasa di republik ini. Sok jadi warga negara istimewa, sok menguasai segala-galanya, lalu mau membentur-benturkan orang asli Nusantara dengan sesama saudaranya sendiri. Dari mana kau? Kemuak saya lihat ini. Ini yang begini-begini, ya saya mohon kepada pemerintah, kepada aparat, Polri, TNI, yang begini-begini, sedikit-sedikit menabuh genderang perang yang begini-begini, buang di laut sana. Kau sudah kayak panglima perang saja. Pergilah kau perang di Suriah sana, bergabung dengan ISIS sana. Ya, pegang senjata, kau berdiri di garis terdepan kalau memang kau jago, biar mati-matilah kau di sana. Jangan bikin susah ini bangsa. Capek kita dengarnya. Dipanggil Habib, dipandang tokoh agama, bahasa-bahasa yang keluar dari mulutnya tidak pernah mengandung tuntunan dari kitab suci, mengarahkan, membimbing umat untuk hidupnya itu lebih bermoral, lebih berakhlak, lebih dekat kepada Tuhan, bagaimana supaya berhasil dalam hidup, ya, secara religius, secara sosial, secara ekonomi. Cobalah tuntunan kitab suci yang seperti itu yang diajarkan kepada umat gitu. Enggak sedikit-sedikit perang, pring, prung, preng, prong, perang, pring, prung, preng, prong. Udah kayak mantan panglima perang saja ini, ya. Saya sarankan kepada Habib Rizik, ikutlah kau MMA, ya. Bertarunglah kau di dalam ring MMA, bagus. Atau ikutlah sasana tinju, latihan tinju, bertarunglah kau di atas itu ring tinju, ya. Atau latihan itu karate, atau sekaligus itu latihan kungfu, bertarunglah di atas ring, tunjukkan kehebatan kejagoan Anda begitu, ya. Jangan menghasut orang Nusantara untuk beradu dengan saudara-saudarinya sendiri, orang pribumi Nusantara sendiri. Jangan, ya, itu kebiadaban itu. Kalau kamu perang, kalau merasa itu rasmu itu terpojok, tersisih, kumpulkan rasmu, ajaklah
Rasmu perang dengan kami orang Nusantara. Ah, itu baru benar, baru pas. Ayo. Saya juga mau itu. Kalau Habib Rizik mau pimpin ini orang imigran perang dengan orang Nusantara, saya juga mau. Ayo. Begitu. Jangan dipandang kami orang Nusantara kecil-kecil begini, ya. Kakek moyang kami itu mengejar betul penjajah dengan bambu runcing, tahu kau? Sok-sokan perang pring prung preng prong perang pring prung preng prong. Nggak ada bahasa lain yang lebih baik, lebih manis. Sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit perang. Peranglah kau di Afghanistan sana. Indonesia bukan medan perang ini. Indonesia negara damai. Kaum yang paling menghargai, paling toleran. Ini Nusantara. Ini negara berdaulat, negara damai, negara... Mereka percaya turunan Rasulullah dan mereka sangat takut untuk membantah. Tapi mereka juga heran, kok gagal menjatuhkan Pak Jokowi, kok selalu kalah. Kenapa begitu? Kok kalah terus kita? Kok keturunan Nabi kalah melawan Jokowi, yang padahal mereka terus menerus menyebut-nyebut Pak Jokowi itu orang Cina, orang kafir, orang Kristen, PKI, pelongo-pelongo. Di downgrade terus Pak Jokowi, tapi kok kalah dengan orang yang sudah rendah ini, direndahkan ini, kok mereka selalu kalah. Akhirnya di kubu Habib ini, yang di dalamnya juga ada orang-orang cerdas, pendukung Pak Prabowo, yang orang-orang realistis, mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya Habib punya kekuatan nggak sih? Katanya bisa menjaring kekuatan Islam seluruh Indonesia untuk mendukung. Kok kita kalah terus dengan Pak Jokowi? Sebenarnya ada di mana nih kita nih? Kurangnya ada di mana nih? Kan cucu Rasulullah. Bangsa Indonesia ini penduduknya Muslim kebanyakan. Harusnya menang dong. Karena Muslim itu mencintai Rasulullah SAW. Harusnya menang. Tapi kok nggak pernah menang? Akhirnya mereka terpecah menjadi beberapa bagian. Ada yang tetap takzim sampai sekarang detik ini, tetap memuja-muja Habib. Tapi sebagian lagi sudah mulai kayaknya meragukan. Kenapa doa-doa tidak pernah dijabah oleh Allah? Kenapa ijtima ulama 2 periode selalu bisa ditumbangkan oleh kubu Pak Jokowi? Padahal kubu Pak Jokowi kubu sesat, PKI, kafir. Tapi kenapa Jokowi selalu menang? Untuk meyakinkan pengikutnya yang bertanya-tanya, kenapa kita selalu kalah sih lawan Jokowi? Kita ini kumpulan dari ulama-ulama loh. Tapi kok rakyat Indonesia nggak dukung kita ya? Yang Islam-Islam itu. Oh iya, mereka itu sesat. Karena tergila-gila sama Pak Jokowi. Tergila-gila sama Pak Jokowi sampai mau menggadaikan akidahnya. Itu yang selalu mereka tuduhkan terhadap pendukung Pak Jokowi itu. Seolah kami ini menggadaikan akidah kami demi mendukung Jokowi dan mengabaikan himbauan mereka itu yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Dulu itu Habib Rizik bilang ke keturunan-keturunan Arab itu ya, untuk melakukan tes DNA supaya nanti umat Islam yang meyakini mereka sebagai keturunan Rasulullah tidak ragu-ragu. Jadi mendukungnya itu maksimal. Kalau disuruh serang dia menyerang karena yakin turunan Rasulullah yang nyuruh, berarti perintah Rasulullah juga kan. Tahu sendiri kan kalau orang sudah fanatik dengan agama Islam itu, apapun yang dikatakan oleh keturunan Rasulullah itu udah pasti apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Samina wa ta'na, kan begitu. Makanya Habib Rizik meminta kepada seluruh turunan Arab itu yang dihabib-habibkan itu untuk membuat sertifikat kehabiban. Bahkan diminta untuk kalau perlu lu tes DNA supaya umat Islam yakin bahwa lu itu memang cucunya Rasulullah SAW, untuk menunjukkan kekuatan mereka yang semakin powerful katanya itu ya. Mereka mengajak Anies Baswedan untuk melawan Ahok di Pilgub tahun 2017. Kalau cuma Jakarta udah pasti menang lah kita. Kita kuasai Jakarta dulu. Jakarta bisa kita kuasai, setelah itu kita kuasai Indonesia. Anies menang dengan berbagai cara, meskipun dengan menjual ayat dan mayat. Masih ingat ya? Gak perlu saya bahas lagi lah itu. Ya, sampai akhirnya Pak Ahok dikriminalisasi, di penjara. Tetapi di periode kedua Pilpres mereka kalah, walaupun kalah tipis.
Nah kemudian ketika Bapak Jokowi merangkul Bapak Prabowo, ini adalah strategi brilian seorang Joko Widodo. Yang memang pada dasarnya Pak Jokowi ini adalah orang yang tahu terima kasih. Dan Pak Jokowi juga mengetahui posisi organisasi Islam ini di Indonesia seperti apa. Bahkan Pak Jokowi tahu bahwa mereka punya kekuatan di luar negeri, di beberapa negara. Punya hacker-hacker, ahli-ahli IT yang disebar di beberapa negara untuk menyebarkan berita-berita kebencian. Pak Jokowi tidak mau gegabah membiarkan organisasi Arab ini mempengaruhi pikiran rakyat Indonesia. Pak Jokowi harus merangkul seseorang yang pernah berjasa dalam hidup Pak Jokowi ketika beliau menjadi wali kota dan gubernur, yang dimanfaatkan oleh komunitas Arab ini untuk membuat kacau Indonesia dan mengganggu pemerintahan Bapak Jokowi. Orang-orang Arab ini terlalu berisik. Pak Jokowi sudah tahu juga Pak Prabowo ini orang paling ikhlas dan legowo. Dan selama ini Pak Prabowo ini dimanfaatkan oleh mereka itu. Ketika Pak Prabowo mau bergabung, Pak Jokowi juga tahu bakalan nanti ada sebagian pengikut dia yang akan mencelat, nggak lagi mendukung Pak Jokowi. Itu sudah risiko, tidak apa-apa. Pak Jokowi pikir orang yang mendukung Pak Jokowi yang nanti bakalan mencelak mungkin tidak terlalu signifikan lah membuat kekacauan di negara ini. Pak Jokowi pikir begitu. Ya. Masuklah Pak Prabowo ke dalam lingkungan istana dan menjadi bagian dari pemerintahan yang ikut membangun Indonesia. Dan ternyata Pak Prabowo tidak seperti yang digambarkan orang-orang. Pak Prabowo sungguh luar biasa. Cintanya terhadap bangsa ini sudah tidak main-main lagi. Cintanya sudah mentok, benar-benar cinta terhadap bangsa ini. Sehingga beliau rela mengorbankan apa saja asalkan bangsa ini bisa sejahtera. Apa yang terjadi dengan bangsa Arab ini, klan-klan Yaman ini? Mereka mulai putus asa karena organisasi mereka akhirnya dibubarkan. Yang pertama HTI, kemudian FPI dibubarkan. Putus asa. Setelah HTI dan FPI dibubarkan, anggota-anggotanya banyak yang insaf. Mereka akhirnya kocar-kacir. Sebagian insaf, sebagian masih ngotot. Dendam. Dendamnya kepada siapa? Pak Prabowo? Tidak. Dendamnya kepada Bapak Jokowi. Makanya mereka selalu ingin memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan isu-isu itu. Jadi kalau ada isu adu domba itu pasti dari klannya orang Yaman. Ambisi mereka untuk menguasai Indonesia ini sudah hampir menurun. Organisasinya sudah dibubarkan. Kekuatan juga sudah melemah. Tapi semangat untuk membalas dendam masih terus membara. Akhirnya apa? Mereka menggunakan orang-orang yang sakit hati terhadap Bapak Jokowi untuk bergabung dan sama-sama berjuang merebut kembali kekuatan agar mereka bisa mempengaruhi rakyat Indonesia untuk mendukung mereka. Saat ini rakyat Indonesia ini sebenarnya terpecah menjadi 4. Pendukung Arab, orang Yaman, kemudian pendukung PDIP, pendukung Pak Jokowi dan pemerintahan yang sah, dan yang keempat orang yang ngaku-ngaku netral. Mau mereka gabung, antara pendukung PDIP dan pendukung Arab ini bergabung, mau mereka bergabung, tetap saja tidak bisa mengalahkan kekuatan yang mendukung Pak Jokowi dan pemerintahan yang sekarang ini. Tidak akan pernah menang. Sehingga mereka lebih memperkuat yang namanya isu dan fitnah. Mereka lebih memasifkan isu itu. Untuk apa? Menggerogoti kekuatan Pak Jokowi, menggerogoti kekuatan Pak Prabowo. Makanya muncul isu ijazah, muncul 8 poin kesepakatan mantan jenderal itu. Tapi ternyata Allah itu berpihak kepada Bapak Jokowi. Ketika muncul seorang Kiai Haji Imaduddin membuat temuan bahwa orang-orang Yaman ini ternyata bukan keturunan Rasulullah. Gennya berbeda dengan gen keturunan Rasulullah. Gen orang Yaman ini lebih cenderung nenek moyangnya itu keturunan bangsa Israel atau Fir'aun. Kemudian Habib Rizik tidak berani melakukan tes DNA ketika membaca temuan dari Kiai Haji Imaduddin. Habib Rizik juga mulai meragukan dirinya sendiri sebagai keturunan Rasulullah, meragukan teman-teman yang Arab itu sebagai keturunan Rasulullah. Akhirnya mereka mengharamkan tes DNA. Kenapa keluar fatwa keharaman tes DNA ini? Karena itu satu-satunya cara untuk menjaring kekuatan umat Islam di Nusantara ini. Kalau mereka ketahuan bukan keturunan Rasulullah, bubar yang mendukung mereka. Bubar jalan, mereka gak akan punya kekuatan apa-apa lagi. Dan mereka bisa didakwa sebagai pemalsu nasab. Habislah mereka.
Habis pendukungnya pada lari, makin kocar kacir, makin berantakan. Inilah yang membuat mereka semakin putus asa. Keputusasaan ini menyebabkan mereka menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena apa? Niat mereka bukan lagi untuk berdakwah, bukan lagi buat syiar Islam, bukan lagi untuk menegakkan Islam, tetapi untuk apa? Untuk menjajah bangsa Indonesia.